Improv. One. Halo. Apa begitu? Bukan halo. Oh ya. Hari ini cut. Hari ini kita mau Mana deh? Oh, bikin nama Rai ya, kok. Iya. nanti di-cut. Ulang. Itu tadi anunya. Ini sebagian dulu, Vi. Itu tadi apa namanya? Pasti tahu. Hooknya. Yang Oh, iya. yang awal Ini hooknya ini setan apa setan? Hooknya. 1, 2, 3. Oke. Jadi hari ini kita mau Apa? ala-ala podcast. Betul. Ala-ala podcast Bukan soal podcast ya, memang apa podcast. sih? Ya memang tapi podcast. bukan profesional dong. Iya, enggak sih, ya. Jadi kayak ya ala lah. Jadi Ngomong anjir. jadi Perkenalan dulu. ada beberapa perkenalan dulu Bang, dah. gak usah teriak, Ih, Bang. udah kayak gitu. Oh, bisa. Enggak Bisa, boleh, gak apa-apa. Enggak. Enggak. Oke. Perkenalan dulu ya. Iya. Mulai dari si mana nih? Si Manis. Dan udah kurasa. Iya, deh. Apa lagi? Awkward. Ih, terus tuh kita kok bikin awkward makanya tuh ada pasti ayo Astagfirullah. pembahasan lu. Apa ini? Halo, Yaudah. saya Ardan. Nah, Saya Rahmat. kayak Alfi. Kita dari Makassar Squad. Yeay. Triga Sri Kandi. Sri Kandi. Nama grup WhatsApp saya. Ih, enggak usah dibilang di WhatsApp-nya. Oke, jadi di podcast yang perdana ini ada beberapa hal yang harus kita bahas Siap. karena ini menyangkut peradaban dari negara kita sendiri. Baik. Kenapa sakul kok? Oke guys. Oke. Oke. First of all, Oke. kita Apa udah tuh? perkenalan, kita mau bahas awal ketemu kita masing-masing. Jadi apa namanya? Fun Siap. fact. Fun fact. Fun fact. Jadi kita ini Fun fact yang tidak fun menyenangkan fact buat yang tidak kalian. menyenangkan tapi ya udah diseneng-senengin aja. Udah. Jadi kita tuh bertiga beda Alam. Circle sebenarnya. Jadi kita tuh Uh-uh. awalnya beda-beda circle, terus dipertemukannya tuh Beda circle. Iya, beda circle. Iya. Jadi gini, yang pertama kali saling kenal itu saya dulu sama Rahmat. Kita tuh teman SMA. Boleh disebut gak sih SMA-nya? Gak usah lah ya. Nggak usah pokoknya lah ya. salah satu SMA hits di Goa. Tahu Goa? Goa tuh yang masuk di Goa. Gua. Nah, itu kita dulu Satu teman sekolah. SMA, satu sekolahan. Terus satu ekskul. Iya, jadi kita kenalnya di ekskul gitu. Nah, terus aku tuh kelas 2 pindah sekolah ke sekolah baru. Nah, sekolah baruku itu sekolahnya si Ardan. Jadi kita ketemu di situ deh. Ya, Yeay. tapi fun fact-nya lagi, saya sama Ardan ternyata satu jurusan di perkuliahan. Kuliahan. Nah, di kampus, salah satu kampus juga di Makassar. Universitas Guru Mengaji. Ya tau lah ya. Ya, Yes. ketemunya sama si setan ini. Astagfirullahaladzim. Satu Iya. jurusan tapi beda kelas. Cuman Hmm. akrabnya itu pas satu UKM radio ya. Iya. Nah, di situ tuh kita Oh. ketemunya. Itu tahun berapa? 2015 ketemunya. 15 Di 2014 sih kita udah 14 masuk iya. kuliah. Terus 2015 di 2015 UKM. baru Habis ketemu itu di berjalan UKM. deh sampai sekarang. Iya. Berarti- Cuman dia nggak apa namanya? Nggak Nggak sesirkel. bertahan lama, nggak bertahan Oh, iya, lama betul. di UKM itu. Dia kabur soalnya baperan. Ih, enggak coy. Gue lagi banyak kerjaan karena kan kesana kemari ngurusin Oke. himpunan ya. Oke. Soalnya gue anak himpunan. Oke. Berarti awal kenal tuh sebenarnya aku dulu sama Rahmat tuh tahun berapa ya, Mat? SMA Kita tuh 2011 nih. 11. Jadi 2011 sampai Udah lama banget ya anjir. Iya. 2011 sampai 2012 kita temenan, terus 2013 ya aku pindah sekolah ketemu sama si Ardan, terus Ardan sama Mamat ketemunya 2015. Yes. 2015 gitu awalnya. Terus Nah, kenapa bisa kita nyasar di Jakarta? 10 tahun ya guys ya, hampir Ya. 10 tahun coy. 10 tahun, udah 10 tahun. Udah mau diamond nggak? Belum ya? Belum. Biasa aja sih. Apa sih? Anjing. Bella. Iya, jadi alasan kenapa kita bisa masuk ke kita
bisa ke Jakarta tuh gimana ceritanya? Alfi dulu deh, karena kan Alfi yang paling pertama nih dari kita ada di Jakarta. Oh, oke. Jadi sebenarnya tuh ya, jadi kita sekarang lagi di Jakarta, guys. Di kosan saya. Mereka ini main dateng aja tanpa diundang gitu kan. Nah, jadi yang pertama merantau ke sini itu aku dulu kan. Itu tahun 2023 bulan Juli. Aku kerja di sini, dapat kerjaan, terus Mamat dateng gitu. Cuk. Vi, aku di ghosting sama kantor aku. jangan itu dulu, itu masih cerita mahal. Oh, Jangan cerita dulu. mahal. Itu di next episode. Iya. Ya udah, jadi itu tahun berapa, Mat? 2024 Tahun awal ya? kemarin. Iya. Emang kemarin ya? Iya, tahun 2023. Oh iya, 2023 akhir ketemu sama Mama, ya udah kita ketemu. Terus Itu Mama pun nanya, kan kita ketemunya pas aku udah 3 bulan kan di sini. Iya. Udah berbulan-bulan lah pokoknya. Karena sebelumnya kan ada yang masuk sendiri ya? ih anjing. Lanjut. Karena kan sebelumnya saya nggak tahu kan kalau Alfi ada di Jakarta. Jadi ya berjalan aja sampai pada akhirnya anak ini ternyata ada di sini. Sampai yang kayak anjing lu ya, bener-bener lu ada di sini kayak gitu-gitu. Oh, siapa harus berkabar sama lu? Enggak. Gitu. Tapi Aden tahu kalau Alfi tuh ngerantau karena Aden yang nganter kan waktu itu ke bandara. Nggak nganter sih, cuman ke rumah doang. Oh iya ya. Anjing lu Emang emang dia nih nyamperin mulu. Nyamperin tapi ngasih gift setan. Oke, ikhlas dia guys. paling gift. Nggak ikhlas. Hmm. Oke. Kerja coy, kerja. Terus akhirnya tuh si Adan nyusulin. Sebenarnya si Adan tuh awalnya nyusulin ke Jakarta tuh cuma buat liburan ya. Iya kan dia aneh-aneh internasional kan. Aneh-aneh nak aja lu. Kucing. Oh iya, kucing Canda internasional. guys. Ih, Apa tuh? nggak tahu anjing. Iya, Canda. jadi Ardan duluan ke Jakarta buat liburan. Terus kita berdua sama Umat kayak, ya percuma lu liburan ke Jakarta doang. Jakarta tuh cari kerja. Udah, Betul. nggak usah balik ke Makassar gitu kan. Lagian apa juga di Makassar nggak ada takut ah. Susah marketnya kan. Jadi Adanya marketplace doang. iya, jadi ya udah sih dia kebetulan waktu itu dia mikir keras, akhirnya bisa kembali lagi ke sini dengan apa? Dengan apa Dan? Dengan segala macam masalah yang tinggalkan di Makassar, datang ke sini tambah banyak masalah, tambah puyeng. Iya. Jadi Alfi tuh udah dari tahun 2023 Vi? 2022 ya Vi? 23 Alfi 2003 awal ya? 23 tengah. Ke tengah. Juli Tengahan. 23. Kok 2023 di 3/4? Kalau dia Aduh, suruh hitung 3/4. kalau dia Tahun ini. tahun ini Bulan awal 3. tahun ya. Bulan 3 iya. sih. Emang bulan 3 ya? Gitu. Jadi si Adan tuh kesini tuh cuman buat tahun baruan kan. Desember 2023. Terus dia sempat pulang ke Makassar. Terus ngurusin berkas-berkas ijazah dan segala macam, terus balik lagi ke sini. Gitu. Kenapa Udah Lu sekian memilih- podcast kita hari ini. belum ya. perkenalan dong, kayak panjang banget ya, udah 8 menit aja anjir. Iya, pada narsis. Kenapa akhirnya lu milih buat datang ke sini? Bucin. Iya. Nyusul Menjual orang. kisah nih. Menjual kisah ya. Oh iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Jadi Kali ceritanya- aja orangnya nonton gitu. Iya kali ya. Jadi awalnya buat nyusul orang sebenarnya, pas nyampe di sini ya dibuang. Tapi nggak apa-apa, masa lalu. Masa lalu. Oh, tapi kalau ketemu gimana kan? Ketemu gua cetek sih. Emang nggak pernah ketemu lagi. Masih ada Emang nggak pernah ketemu lagi. cekiknya kok gini kan kecil Iya. ini. Cekik tuh Cekik gede. yang mana? Leher dia kan segini. Oh. Hafal. Hafal lehernya. Iya, hafal ya. udah tahu. Oke. Lol. Oke. Apalagi nih? Udah kenalan. Ya Apaan? udah, kita akhirnya aku sama Alfi tuh janji apa namanya? Aku chat duluan kan si Alfinya. Terus Alfi, Sorry. kamu ada di Jakarta ya, kata dia. Iya. Iya. Lu di mana? Iya. Nah, aku di Jakarta juga. Udah Bodoh. singkat
cerita kayak gitu. Akhirnya kita ketemu kayak anak kecil kayak Kita jalan Iya. jalan video call dari Riau. Aku lagi di kita lagi di MNC. Lu Wah, lagi di ya, MNC. lagi di Gondang Dia kan. Ya udah habis gawe. Terus si Mamat akhirnya ngabarin, "Ya udah aku turun di Gondang Dia." Ya udah lu lewat gang inilah gitu. Udah. Jadi ujung kita udah di gang yang sama, tapi ternyata tuh di ujung sama ujungnya gitu loh. Betul. Video call, "Oh, lu di gang yang ujung." Gua juga di gang ujung. Ya udah kita jalan aja ketemu di tengah. Ujung ambil video call, cuk. Pas ketemu di tengah tuh kayak Kayak gitu. Jadi kayak gue tuh ketemu sama orang sawan ya. orang yang sama, maksudnya kayak ya Allah, ternyata di sini aku nggak sendirian. padahal aku Kayak pura-pura gitu. baik aja. Iya sih. Iya, pernah gitu. Kayak gitu. Masih ada videonya nggak? Masukin lah kalau masih ada. Iya, dia ada loh yang Biarin waktu yang itu. edit susah. Setan. Apalagi gimana? Iya, terus ini anak sebenarnya dia datang-datang aja ya habis liburan dari Surabaya ke Jakarta. Enggak dong, ke Jogja dulu. Oh iya, udah sih. Kenapa sih penting nggak Jogjanya? Penting soalnya di sana penting juga. Oke, kayak gitu aja. Jadi anak datang dia dengan segala macam problematikanya, dia ngomong, aku juga mau pergi dari Makassar, bla bla bla, Aku mau gitu. pergi dari Makassar. Aku mau pergi, Kabur. kayak gitu. Jadi ya udah deh nih anak kita pengaruhi sampai akhirnya dia kembali lagi ke Jakarta. Dan akhirnya sekarang udah terima kerja ya. Iya. Alhamdulillah, betul. setelah perjuangan berbulan-bulan. Setelah berbulan-bulan. Ya kata gua mah ya kata aku Kalau sih saya tuh kayak ya gimana ya maksud tuh saya pasti dapat di kerjaan begitu ya, karena saya juga kesini ada kisahnya. Awalnya kerjaan tapi ternyata ada miss kan kayak gitu, jadi berjuang lagi sampai di Jakarta, berjuang sendiri, dan alhamdulillah cepat digantikan sama Tuhan. Jadi buat teman-teman yang mau ada niat ke Kenapa jadi Jakarta ngajak orang gitu ya? buat Kenapa? kerja, Tapi nggak kenapa? apa-apa kan namanya ini nyari relasi gitu. nyari relasi, ngasih Informasi. Oh informasi gitu. Oke. yang mau ke Jakarta tapi ragu gitu buat apa dapat atau enggak, datang aja dulu ke sini. tapi yang penting kalian Jangan datang ke sini dulu. jangan kesini. Dengan modal dong, Jangan dengan kesini, jangan, modal jangan. yang udah ada Iya. gitu loh. Jangan kesini kalau nggak punya skill dan segala macam. Betul. Tapi yang paling penting modalnya itu modal duit dulu deh ya. Betul. Datang ke sini modal duit dulu karena kita pengalaman berdua. Kalau ini Kasian. sih dia udah ada. Enak aja lu. Gajir. Lu aja kali. Kan sama setan. Oh, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Terus ya udah sih itu perjalanan awal kita dari Makassar bisa sampai di sini. Sebenarnya banyak banget, tapi nanti aja kalau kalian komen di bawah mau dibuatin kenapa sih, apa sih yang paling berat kayak gitu kan. Kayak udah nanti kita buatin lagi videonya. Nah, yang kedua kita mau bahas budaya kali ya. Terus yang culture shocknya kita dari Makassar tuh sampai di sini apa? Mulai dari Ardan dulu. Culture shock pertama. Culture Shock. Sok mangga. Shock mangga. Ya. Culture shock pertama di Jakarta nyebrang sih. Nyebrang. Kenapa Oke. nyebrang? Ya kan, nyebrang di jalan. Iya. Kalau di Makassar tuh ya udah Nyebrang aja. Tapi kalau bodo jalannya. amat gitu. Tapi di situ Jauh gede, ada kecil. beberapa jalan yang kita tuh harus kayak apa sih yang buat mencet itu? Ya di Biar ada lampu merah, penyeberangan ya gitu ada lah, lampu harus ada lampu merahnya biar kita harus nyebrang gitu. pencet dulu. Nah, Iya. kalau merah baru bisa jalan. Iya. Ya kan? Jadi di situ nggak boleh sembarangan nyebrang gitu loh. Di Makassar yang nyebrang galak, yang pengendara Yang pengendara juga juga. lebih Yang, galak. yang pengendara galak yang nyebrang lebih galak. Iya, bener. Kayak gitu. Kalau Alfi Culture shock ya. Culture shock tuh di sini susah deket sama orang. Iya sih. Banyak trust isunya ya. Balik dong. malu anjing. Susah. Di sini tuh kalau misalnya ketemu cowok ya, dia udah punya cewek. Iya. Gitu. Parahnya dia udah punya bini. Iya. Udah punya anak. Punya anak terus atau dia suka sama cewek. Kok lu ketawa sih, Mat? Enggak apa-apa ya? Pengalaman ya? Enggak. Lu aja Pengalaman. kali. Iya, Pelaku. pelaku. Pelaku dan pelakor. Kayak gitu Nggak bercanda ya guys.
Tapi emang susah di sini tuh, susah banget. Padahal orang semua dari orang. berbagai macam daerah ada semua ya. Iya, di harusnya sana kan gitu. ya udahlah, di antara semua orang yang sibuk dengan dunia kerja pasti banyak lah Betul, yang minimal jomblo jadi teman gitu kan. kabling ya. Anjing. Enggak ya? Enggak kayak gitu ya? Enggak. Belum. Terus Kita masih Enggak usah. Nggak Orang usah, udah tahu. nggak usah nyapu. Terus tuh kan nggak usah nyapu. Iya gitu, jadi kalau pengen deket sama orang tuh kayak ya udah jalan kenalan nyaman, anjing udah punya cewek lu gitu. Iya. dan Atau nggak kayak, ngomong nggak kalau udah punya kan dia lagi ini kali ya, lagi riset. lagi Lagi penelitian, riset. emang Iya. mau kelinci percobaan kali ya. Ya kayak gitu ya Gitu. kali ya. Itu sih. lu Lu. Ih, kok lu marah banget enggak kalau Culture shock. Alfi tadi dia ngomong culture shocknya itu susah dapat pasangan, gua malah culture shocknya itu sering banget. Banyak yang godain. Enggak, bukan. Apaan? Sering banget lihat orang-orang yang pada pacaran di depan umum yang kayak udah hampir nyosor, tau gak sih? Anjing. Kan kalau di Makassar kan Iya, udah iya. malu kan. Iya, tabu. Iya, itu masih tabu kalau di Makassar. Tapi kalau di situ ya ampun, ini bibinya sejengkal lagi nih, maksudnya sejari lagi dia udah kayak gitu. Jadi kayak Sokop. anjir kata gua mah. Deh. Terus waktu itu Si masalahnya ya, Pi, aku nggak lihat cuma sekali doang, tapi Oh. ada di perpus lah. Yang paling banyak tuh di kereta. Sumpah lu pada di kereta, tolong deh hargai orang lain. Ya, Hargai jomblo ya. Ajak-ajak maksudnya Ajak aja nggak apa-apa, iya. Ajak-ajak aja nggak Bisa apa-apa. boleh. Jir. Coy, nggak kayak gitu sih culture shocknya. Sama yang pertama, orang-orang di sini sarapannya mie ayam. Mie ayam. Itu gimana Kenapa ya? ya? Kayak Kita kan nasi kalau di kuning. iya. Terus apa sih Pi lagi ya? Selain bubur. Bubur Nah, sih, anehnya iya, tuh Bu. di sini bubur sampai malam, hah? Ini sampai malam. iya anjir, Malam jadi makan nggak ada bubur. jam-jamnya ya. Mm-mm. Kalau di Makassar tuh ada, kita pagi makan bubur ya Iya, udah. bubur tuh Sama- available di Makassar tuh cuma sampai jam 10 pagi Betul, doang. betul. Di sini mah sampai malam. Betul. Dan lucunya lagi tuh kita kan makannya biasanya kue-kue aja kan, yang kayak bukan makanan berat kan. Mereka Iya. langsung makanan berat, coy. Berat gitu. Langsung kayak, gimana nggak pada antri itu toilet kantor? Masih pagi, jam 8.30 udah pada ngantri depan toilet kantor. Udah, Oke. kayak gitu. Itu. Sebenarnya banyak sih, banyak ya. banget. Sama ada culture shock Aaron sebenarnya banyak guys. Banyak banget. Culture shocknya Ardan sebenarnya banyak, cuman bukan culture shock untuk Ardan sih ya, lebih tepatnya culture shock untuk kita. In general ya. Iya. Sama ini juga apa namanya, di Jakarta tuh sering banget ngeliat orang pas awal-awal tuh. Sering banget ngeliat orang tuh kayak bengong sendiri. Oh iya, betul. Kalau di Makassar mah pasti bakal di Ya lu kan naik Grab mulu, Wi, nggak pernah Diketawain naik ya. Kita kan itu naik transportasi Jadi sering umum. banget orang-orang tuh bengong di taman, terus Oh, bengong di betul. busway, kayak gue tuh sering mikir ini orang kenapa sih bengong? Apakah Kayak banyak emang banget ya iya masalahnya beban kayak pikirannya gitu. banyak. Ah. Tapi setelah berbulan-bulan malah gue yang kayak gitu. Nanti kita memang bagian bukan masalah. Kesambet jiwa tersesat Iya. Jakarta. Iya, kayak gitu. Untungnya. Bumi masih berputar, enggak kayak gitu. Jadi kayak yang Ya, kedua, begitulah. yang kedua tuh di transportasi umum atau di tempat-tempat lain ini sering terjadi, dan menurut gue itu culture shock ya. Jadi orang-orang yang misalnya ada yang yang pingsan tuh di jalan, atau yang lagi mimisan atau apa gitu, kita liatin aja kayak gitu. Orang-orang tuh pada kayak ya udah Bodo amat. sibuk Udah dengan hal diri biasa. sendiri. Betul. Tapi kalau kita di Makassar kan harusnya kayak Jatuh. Kenapa itu? Kenapa jatuh juga kan? matunya deh. Iya. Kayak wah Kayak- itu kejadiannya Tunggu kayak dulu, belum. Heeh. Nah, tapi kalau kayak di di Makassar tuh kayak kita kan udah pasti panik ya, udah pasti Ditolongin nyamperin gitu. orang nyamperin orang itu terus Tapi tolongin. pernah itu bapak-bapak hampir Oh iya, ntar deh ntar ya. diceritain Apa deh. ya? Apa sih anjir? Ya kata ya kayak gitu waktu Kayak- pernah ada, iya Allah Tuhan. Kayak sendiri-sendiri gitu ya. Iya, Kejadiannya Weh, lu Pas gua banget lagi di ya. sini tuh. pas banget bener-bener yang lu gua gitu sih. Kan selama ini kan Can. kita cuma dengar Tadi aja kan orang-orang kayak ya Tadi di Jakarta. Ya di Jakarta mah biasa aja. Maksudnya udah apa sih namanya kalau kayak gitu udah
maksudnya bodo amat kayak gitu kan. Tapi ternyata pas sampai sini kita bener-bener lihat dengan mata kepala kita, emang seperti itu ya orang-orang tidak iya, sampai betul yang sampai aku mikir tuh kayak gimana ya kalau posisinya tuh kita kayak sakit, anak rantau sendirian di sini. Gue kemarin pas Anjir. perjalanan pulang kantor ya, ada ibu-ibu di angkot, dia tuh dapat kabar kalau anaknya meninggal. Kayak kasihan banget dia ya. kayak nangis sendiri gitu kan. Terus orang-orang di situ tuh kayak ya udah diam aja gitu kan. Gak ada yang nyamperin. Gitu. Terus banyak ibu-ibu kan maksudnya Main kayak sendiri ya. lu kalau gua yang kayak Iya, sabar ya, kalau kita bukan kalau kan nggak cocok gitu. Dan Maksudnya itu pasti lu lihat kalau di Makassar. kalau di Makassar pasti bakal iya, gitu ya, benar. sabar ya Bu ya. Tapi di sini enggak, kayak udah biasa aja gitu. Iya, Sedih kayak banget gitu. sih. Yang waktu aku di kereta juga tuh ada cewek tuh mimisan kan. Waktu itu aku bareng pulang sama teman kantor. Terus teman kantor tuh kayak gini, Bang Mat itu dia mimisan kan. Gue man udah setengah mati nih nyari sana sini mau minta tisu kan, tapi orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang duduk di dekat cewek itu, yang pas di sebelah cewek itu nggak ada sama sekali yang kayak udah. Iya. Karena ceweknya udah kayak gitu anjir. Jadi kayak apa Sedih sih? banget ya. Sedih Jangan banget. gitu ya teman-teman. Jadi buat ibu-ibu yang kemarin, mohon maaf ya, bukannya nggak mau nolong. Kalau ada air mineral di tas gua pasti bakal ngasih ibu-ibu itu. Cuma Iya, mungkin orang-orang sekitar juga mikirnya gitu. Iya kan. kali ya. Cuman mereka nggak punya air, mungkin nggak Iya, punya tisu. jadi ya udah sih. Hmm. Sama aku pernah lihat juga bapak-bapak jatuh di stasiun kereta, benar-benar nggak ada yang tolongin sampai bapak-bapak itu berdiri sendiri lagi. Jadi kayak itu sih. sedih banget. Sedih banget. Jadi, Sama waktu gua juga kepleset di JPO pas hujan-hujan, gak ada yang nolongin. di mana anjir? Di mana? Dari underpass Kuningan ke Simpang Kuningan kan hujan ya, di situ jalan. Haltenya itu kan iya kebuka kan ya? kesambung kan. JPO-nya gua jatuh di situ, gak ada yang nolongin. sorry kurang ajar. Padahal ada orang. Ada orang kan sore kan Oh sibuk iya, lalu sibuk kan. ya, rush hour ya. Gue tuh buru-buru ngejar. Jadi gue waktu itu mau latihan kan dari Jaksel ke Jaktim. Jauh juga ya Jauh juga latihan kan. ya Allah. Ya namanya orang usaha kan. Terus gue jalan ke JPO lari yang pelan-pelan tapi lari kan. Pas mau belokan tuh kepleset jatuh. Gue kayak kalau orang Makassar bilang tapanyung. Tapanyunyung. Jadi kayak gini. Terus orang-orang gak ngebantuin, cuma lewat doang. Ya itu Sialan. makanya aku Orang-orang tuh lebih mau berhenti lihat kucing lucu. Iya. Betul, jalan. Mungkin lagi buru-buru Daripada juga lu kan. jatuh dibantuin Iya. nggak ada. Tapi itu menurut aku pernah nanya ke orang Jakarta kan teman aku. Tai. Katanya ya karena mereka aware kayak gitu. Jadi kayak udah banyak banget nih modus kejahatan di sini kan. Akhirnya mereka berpikir kayak nggak usah lah. Ntar ini Modus modus gitu kayak gitu. Akhirnya kan ya jadi gap kan untuk budaya kita yang seharusnya kayak tolong menolong si kita kan kalau di Makassar Malebi si Pakatau si Pakainga si apalah gitu kan. Jadi itu yang susah dihilangin. Nah sementara kita kesini jadi akhirnya kayak gimana mau nolong orang gue kayak aduh Ya bagus lah. Fokus lah. gitu. Sebenarnya banyak sih culture shock juga. Itu tuh yang waktu kita, jadi waktu itu aku sama Arden tuh pengen ke pasar kan ke sini. Hujan-hujan, kita punya payung, kita bawa payung masing-masing ya. Gue ingat tuh. Tahu lagi. Kenapa? Jadi Kayak- ke pasar mat, terus di gang depan kan kita lewat gang-gang gitu kan. Hujan. Nah, Kenapa selalu hujan ya? aku kan terus ada tuh cermin yang buat di pojokan jalan biasa yang buat biar kita lihat kendaraan yang lewat kan. Ada gituan, terus kita mampir lah sama Ardan dan foto yuk lucu gitu kan. Udah tuh foto, terus dia sambil nelfon temennya juga. Adek lu. Telepon adek dulu. Ya. Udah sih nggak usah. Ya udah, kita teleponan Mention, waktu ya. itu. Jadi waktu itu kita berhenti lihat cermin itu dan foto yuk lucu gitu. Ya udah kita payungan foto gitu kan. Terus saya Adan ada telepon ya udah kita berhenti dulu di situ kan. Itu hujannya masih gerimis gitu loh. Tapi jalan udah Licin, udah basah banget. Terus aku si bego main-main payung, main jalan aja ke tengah. Aku ke tengah, tiba-tiba ada motor kencang banget bapak-bapak sendirian doang. Dia langsung terus aku di tengah kan. Jadi kayak
pengen ngindar, dia juga menghindar, meleng, Jatuh bapak-bapaknya. Lucunya tuh, Astagfirullahaladzim. sebenarnya bukan Kok lucunya. lucu? Enggak, maksudnya tuh kasihannya itu tuh dia jatuh kan, boom gitu kan. Ini sadarnya kebuka. Sadarnya kebuka, terus dia lagi bawa, Oh iya. dia bawa Dia bawa apaan sih? santan. Bawa santannya jatuh Santan semua. cair, jadi Kasihan kelapa dia banget. kayaknya. Jadi waktu itu tuh masih zaman Idul Adha. Jadi kayaknya dia lagi habis order. Oh iya, dia mau bikin masakan Santan, gitu ya. santan kelapa gitu loh, dan udah jadi santan gitu loh. Udah mau bikin buras. Plastikin. Ih, jatuh. Terus Tumpah semua akhirnya tuh. bapak-bapaknya Lututnya luka. kalian tolongin gitu. Iya Tolongin kan, lah. tolongin lah. Itu aku Kita pegang masih payung. punya hati, guys. Itu aku pegang. Pokoknya ditolongin. Tapi culture shocknya adalah di sekitar itu tuh ada Banyak orang. Banyak orang tapi tapi sama sekali nggak sama ada sekali yang nggak ada yang bantuin. nolongin. Tuh kan. Anjir. Tuh. Jadi gini, Gila. Ih, Paden. jadi gini, bapak-bapaknya udah luka gitu kan, motornya di ini, jadi udah motornya di iniin sama si Ardan. Aku pegang payung, hujan tuh kan, aku buang, lagi paniknya aku buang, langsung nyamperin bapaknya, bantu duduk, bapaknya duduk, aku ambil payung, terus aku payungin, aku hujan-hujanan aja lah, bodo amat. Terus speechless, aku ngelihatnya kayak, ya aku salah, tapi dia juga salah, dia juga salah Dua-duanya gitu. salah. Ya, Soalnya balap kan. Aku salah. Terus dia kayak masih meringis gitu kan, aku masih payungin. Terus akhirnya aku jongkok, terus aku bilang, "Pak, maaf ya. Nggak apa-apa dek, saya yang salah." Anjir itu disitu. Tapi kalau gua yang jadi Alfi kayaknya gua bakal dimarahin dah. mungkin karena cewek ke Karena cewek cowok kan. Iya. Pak, maaf Habis. Pak. Enggak, saya yang salah. Enggak, Pak, saya yang salah. Saya yang jalan ke tengah. Enggak, saya yang kencang. Dulu Apa kayak kayak gitu-gitu. Itu. Maaf ya, Saling Pak. salingnya Iya. nyala-nyalahin diri. Udah lo. Beneran motornya sadarnya ditutup lagi. Tutup lagi. santannya gimana? Ya Ya udah, pecah. Jadi diganti? Enggak. Aku pengen ganti, enggak ada. Bapaknya duit. enggak mau. Enggak ada duit pada saat itu, ya Allah, anak rantau. Belum gajian. Gajian banget. Gue juga belum. Kerjanya masih freelance. Iya, yang Iya, kantor iya. kan di situ berarti kayak orang-orang di situ banyak, Oh, iya, sama sekali nggak ada yang nolongin. nolongin. Ih, sumpah sih. Gitu. Iya, itu sih banyak sih ya. Ya, pokoknya gitulah. Oke, Next. next. Baca. Apa tuh? Tantangan hidup di Jakarta. Nih. Rindu mengatasi homesick. Homesick. Pas banget tuh kemarin minggu lalu. Homesick. Iya nih, sih Yang tiba-tiba pas- pengen pulang aja ke Makassar. Tiba-tiba pengen pulang Iya, anjir. kata dia. Kata teman gua yang pas gua habis sakit kan, kayak gua ngerasa anjir gua sakit di kampung orang gak ada yang ngurusin. Habis itu gua mikir kayaknya gua balik aja deh. Oh iya, dia sampai ngomong kan, gue bilang, dan gue tuh ada kenalan teman gue, abang gue, dia tuh bisa kalau misalnya naik pesawat tentara kayak gitu kan, ke Makassar, Hercules. kayak gitu, dia sampai mau yang kayak ya udah ayo kayak gitu-gitu. Cuman si Alvin ngomong, "Ntar lu pulang ke lu homesick nih, terus pulang ke Makassar, sampai di Makassar tambah stres lagi." Ya, Karena bakalan kangen Jakarta. ya, Balik lagi. homesick tuh karena kita mikirin rumah aja, tapi kalau udah ada kegiatan ya udah. Akhirnya gua ke Bali deh healing. Anjir. Anjir, ke Bali dia. Kalau Alfi homesicknya Homesick seberat apa? dikit langsung cek ini. Tiba-tiba Cek penerbangan Anda. penerbangan. Lengah dikit ke Lengah Bali. dikit ke Bali, lengah dikit cek aplikasi KAI. Aku kira aplikasi yang lain. Ush. Lu. Ya, kalau Alfi gimana ngatur segitunya? Homesick ya? Mungkin karena aku tuh sebenarnya kenapa aku ke Jakarta karena aku udah bosan juga kan di Makassar. Jadi kalau buat panjang nih. yeah. Jadi kalau buat kalau bilang kangen Makassar tuh paling kangen sama keluarga aja Iya, gitu kan. Jadi paling teleponan, tanya-tanya kabar, udah kelar tuh. Yang paling bikin homesick tuh sebenarnya kangen makanan Makassar sih. Iya sih, susah Lebih nyari yang tepatnya masakan mama ya, masakan Masakan rumah. rumah. Nah, karena Soalnya kalau nyari makan Makassar di sini tuh rasanya aneh ya, Iya. nggak kayak Lain dan kalau nggak sama gitu. ya di sini sebenarnya warteg-warteg itu makanan rumah, cuman kayak beda aja. Ini kompak banget. Iya, kita kan BSD. Jadi gitu.
Jadi kalau misalnya aku kangen Makassar tuh dulu ya, sebelum aku ketemu kalian tuh kan aku punya teman-teman orang Makassar juga kan yang lebih dulu di sini. Jadi mereka senior di kampus gitu. Kalau kita kangen Makassar tuh kita ngumpul, ngobrol, pakai bahasa Makassar, pakai logat Makassar. Itu kan udah puas gitu kan. Iya. 6 hari ngobrol logat sini mulu capek anjir. Iya. Jadi kita healingnya tuh ketemu Ya, sama ketemu mereka. azan Masya sih. Allah. Matiin dulu. Jangan dulu, biarin dulu. Azan dia Boleh. matiin. Udah lanjut aja ya. Jadi 30 menit. Astaga, nanti diambil yang highlightsnya. Kemana ki ini weh? Teh ya mau. Nah, Gitu, jadi dulu. udah dulu ya. Pause aja lah. Pause aja.